Fahri merupakan laki-laki berperawakan tinggi, hitam manis dan biasa saja. Bukan termasuk laki-laki idaman dengan perawakan ganteng, tapi dia juga bukan laki-laki yang bisa dibilang jelek. Fahri menempuh jenjang pendidikan SMP hingga SMA di sekolah yang sama, sehingga teman-temannya pun hampir dia kenal semuanya. Paling hanya beberapa siswa yang menjadi teman barunya. Mas Fahri tinggal bersama kakeknya dan dia sangat dekat sekali dengan beliau. Fahri bercerita kepada kakeknya mengenai sikap seorang wanita yang membuatnya dibenci oleh semua guru di sekolahnya. Fahri ingin sekali menaklukkan wanita yang sudah mencoreng nama baiknya, membuat sang kakek memberikan sebuah amalan. "Terus kamu maunya seperti apa?" tanya sang kakek. Fahri mau, dia bertekuk lutut sama Fahri, kek. Jawab Fahri dengan penuh emosi. "Kamu yakin?" "Yakin, kek. Dia sudah sangat keterlaluan," ucap Fahri. "Amalan ini berat, konsekuensinya juga fatal," ucap sang kakek mengingatkan. "Insya Allah Fahri bisa menjalankannya, kek, dan Fahri terima segala konsekuensinya," jawab Fahri meyakinkan sang kakek. "Ya sudah, kalau begitu kamu harus menjalankan puasa mutih selama 14 hari. Sebelum memulai mutih, kamu harus mandi bebersih di sumur terbuka sebelum menjelang tengah malam dan membaca mantra. Kemudian menyelipkan nama lengkap wanita itu." Mutih adalah ritual kejawen, yaitu orang yang melakukan puasa mutih tidak boleh memakan apapun kecuali nasi dan air putih. Kamu harus selalu bangun pada saat tengah malam untuk membaca mantra dengan menyebutkan nama lengkap yang dituju, dan setelah mutihmu selesai, kamu harus kembali mandi di sumur yang terbuka dengan membaca mantra hingga subuh menjelang tanpa mengenakan sehelai kain pun. Setelah itu, kamu harus menyentuh badan dari wanita yang kamu tuju, maka wanita itu akan luluh, bahkan tergila-gila, ucap sang kakek menjelaskan. Fahri terdiam mendengarkan semua penjelasan kakeknya dengan cermat. "Tapi, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan gadis itu. Kalau kamu meninggalkan wanita yang kamu tuju, maka dia akan gila," ucap sang kakek memberikan peringatan kepada cucunya. Fahri terdiam mendengar hal itu. Fahri seperti sedang berpikir sesaat. Setelahnya, Fahri mengangkat kepala dan menganggukkan kepalanya, menandakan bahwa dia menyetujui syarat yang diajukan oleh sang kakek. Fahri merupakan salah satu siswa yang aktif dengan kegiatan sekolah, dan kali ini dia menjadi ketua kelas di kelasnya. Fahri mendengar desas-desus bahwa akan ada anak baru yang akan bergabung di kelasnya. Bukan anak baru dari sekolah lain, melainkan pindahan dari kelas lain. Berbagai macam gosip merebak dengan cepat di dalam kelas Fahri, membuat seisi ruangan menjadi riuh oleh suara anak-anak. "Selamat siang, Pak." Fahri berdiri dari bangkunya dan membungkuk, membuat semua anak-anak yang sedang sibuk melakukan berbagai aktivitas terdiam dan terpaku melihat ke arah depan kelas. Beberapa detik, mereka semua terdiam dan tidak melihat siapapun masuk ke dalam kelas, membuat seisi ruangan kembali berisik dan meneriaki Fahri. Ya, Fahri merupakan salah satu siswa yang lumayan usil di sekolahnya. Terlebih kepada perempuan, tapi dia bukan seorang laki-laki yang suka berganti teman wanita. Kedatangan Mayang di kelas Fahri membuat kelasnya menjadi tidak kondusif. Banyak laki-laki yang duduk di sekitar Mayang ketika jam kosong hingga membuat teman perempuan yang lain merasa risih, kesal, maupun iri atas sikap laki-laki di kelasnya. Keusilan Fahri membuat Mayang membencinya. Pada saat mata pelajaran dimulai, sang guru meminta Mayang untuk menghapus papan tulis dan menulis di papan dengan kapur. Ketika Mayang selesai menghapus penghapusnya dan membuat telapak tangannya menjadi lengket, susah dilepas dari tangan Mayang. Hal itu membuat semua wanita tertawa dengan kencang dan Fahri hanya tersenyum kecil, sedangkan laki-laki yang lain dan gurunya membantu Mayang melepaskan penghapus dari tangannya.
Dengan wajah kesal, Mayang memperhatikan semua wajah yang menertawainya dan menemukan Fahri yang hanya tersenyum simpul tanpa melihat ke arahnya, yang membuatnya yakin bahwa Fahrilah pelakunya. Siang harinya, keusilan Fahri yang lain pun berlanjut. Fahri menaruh lem di kursi gurunya ketika jam istirahat. Sebelum waktu istirahat selesai, siswa yang bertugas piket hari ini merapihkan meja gurunya sebelum sang guru datang, dan tidak sengaja duduk di kursi sang guru dan membuat roknya lengket dengan kursi yang membuat semua anak-anak kembali tertawa terbahak-bahak. Dan yang menjadi korban hanya meneriakkan nama Fahri dengan sangat keras. Memang, semua anak-anak di kelas itu sudah mengetahui jika Fahri merupakan anak yang sangat usil. Setiap hari ada saja keusilan yang membuat seisi ruangan tertawa. Dan korbannya pun tak pandang bulu, hingga gurunya pun pernah menjadi korban. Mayang beberapa kali menjadi korban dari keusilan Fahri. Tapi sikap Mayang kali ini tidak seperti anak-anak lainnya yang menjadi korban keusilan Fahri. Pagi itu, Mayang mendapat jadwal piket untuk membersihkan kelas. Mayang datang pagi-pagi sekali untuk menyelesaikan tugasnya. Ketika Mayang sudah sampai di kelasnya, Mayang heran karena kelas sudah bersih dan tertata rapih di tempatnya. Mayang merasa heran karena masih belum ada anak-anak yang datang, tapi kenapa kelas sudah bersih? Melihat hal itu, Mayang pun berpikir mungkin teman piketnya yang sudah merapikan kelas. Setelah Mayang duduk di mejanya, teman piketnya pun datang. Dia tersenyum ke arah Mayang. Mayang hanya tersenyum kembali. Ketika jam masuk berbunyi, semua anak masuk ke dalam kelas dan duduk di bangkunya masing-masing. Sang guru masuk ke dalam kelas berjalan ke arah mejanya. Gurunya hanya berdiri di depan mejanya dengan raut wajah kesal. Fahri tersenyum kecil ketika melihat sang guru terdiam memandang mejanya. "Siapa yang piket hari ini?" tanya sang guru dengan nada penuh penekanan. Mayang dan teman piketnya terkejut dan mengangkat tangannya. "Ke depan kalian berdua," perintah sang guru. Dengan langkah perlahan, mereka berdua beranjak dari kursi dan melangkah ke depan. Alangkah terkejutnya Mayang melihat kolong meja gurunya yang sangat kotor. Matanya melotot tidak percaya melihat hal tersebut. Teman piketnya pun kesal dengan Mayang dan hanya Fahri yang tertawa kecil. Mayang langsung melihat ke arah Fahri dengan wajah sangat marah, membuat Fahri menutup mulutnya menyembunyikan senyum dari wajahnya. Tapi hal itu sia-sia. Mayang dan temannya langsung membersihkan dan merapikan meja sang guru. Ternyata Fahri membalikan semua kursi seperti tertata rapi dan mengumpulkan semua sampah di kolong meja gurunya. Ketika jam istirahat, Mayang menghampiri Fahri dan melemparkan buku pelajarannya ke arah Fahri. Hal itu membuat Fahri kaget. Mayang marah-marah kepada Fahri atas keusilan yang dilakukan olehnya. Mayang mengeluarkan segala kata-kata kasar yang ditujukan kepada Fahri. Semenjak hari itu, perang dingin berlangsung antara Mayang dan Fahri. Mayang selalu menunjukkan wajah jijik pada saat melihat Fahri. Ketika Fahri berada atau melewati Mayang, Mayang langsung bergeser dan memberikan ekspresi tidak suka kepada Fahri. Hal itu membuat Fahri risih melihat respon Mayang dan menjauhinya. Mayang merasa semua teman-temannya menjauh dan lebih memilih Fahri. Padahal Fahri adalah anak yang sangat usil. Tapi keusilannya memang masih wajar-wajar saja, kenakalan anak SMA pada zamannya. Merasa tidak terima akan hal itu, Mayang kembali menghampiri Fahri yang sedang duduk bersama teman-temannya di kantin. Mayang menghampiri Fahri dan langsung melemparkan air es yang berada di gelas ke wajah Fahri. Semua orang kaget dan terdiam melihat sikap Mayang yang sangat aneh itu. Fahri yang kaget pun langsung berdiri dengan raut wajah kesal. Mayang tersenyum ke arah Fahri dan meminta maaf karena tidak sengaja. Siang itu, Fahri sedang bermain basket di lapangan sekolah bersama teman-teman lainnya. Mayang yang kesal melihat Fahri menikmati kebersamaan bersama teman-temannya berjalan ke arah Fahri dan dengan sengaja menyenggol badan Fahri yang sedang melompat melemparkan bola ke ring basket. Alhasil Fahri terjatuh.
Mayang tersenyum sinis melihat Fahri jatuh tertunduk di bawah. Dan bola basket jatuh mengenai kepala Mayang membuatnya tersungkur dan pingsan. Mayang dibawa ke ruang UKS oleh Fahri. Nelly hari itu yang bertugas menjaga UKS yang menemani Mayang hingga bel pulang sekolah berbunyi. Ketika Nelly melihat Fahri melintas, Nelly memanggilnya dan meminta tolong kepada Fahri untuk bergantian menjaga Mayang karena sudah waktunya pulang sekolah dan Mayang belum juga terbangun dari tidur lelapnya di ruang UKS. Hingga sore hari, barulah Mayang membuka matanya dan melihat Fahri duduk di kursi depannya. Mayang langsung bangun dan marah-marah. Semua kata-kata hinaan keluar dari mulut Mayang membuat Fahri hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan Mayang yang masih berteriak-teriak memaki Fahri. Keesokan harinya Fahri dipanggil kepala sekolah untuk menghadap ke ruangannya. Fahri pun memasuki ruangan kepala sekolah. Di sana sudah ada Mayang. Fahri hanya bisa terdiam mendengarkan Mayang mengarang cerita bebas di hadapan kepala sekolah. Kepala sekolah marah kepadanya karena telah berbuat tidak senonoh kepada Mayang. Fahri terkejut dan mengangkat wajahnya. Sebagai hukuman, kepala sekolah memerintahkan Fahri untuk membersihkan toilet selama seminggu dan melepaskan posisi ketua kelas untuk digantikan kepada Mayang. Mayang tersenyum puas kepada Fahri. Fahri merasa sakit hati dengan perlakuan Mayang yang sudah berlebihan. Fahri menjadi sosok yang pendiam dan membuat seisi ruangan kelas menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Perubahan ini dirasakan oleh Mayang. Suasana kelas menjadi mati karena Fahri yang menjadi pendiam. Fahri memulai puasa muti selama 14 hari. Dia selalu terjaga pada waktu tengah malam dan membacakan mantranya menjelang dini hari secara berulang-ulang, dengan menyelipkan nama lengkap Mayang di dalamnya sambil membayangkan wajah Mayang. Fahri menjalaninya tanpa ada halangan dan rintangan yang berarti, karena rasa sakit hati yang sudah menyelimutinya. Hari ini adalah hari terakhir dia berpuasa mutih. Di tengah malam, dia harus mandi di sumur yang terbuka dengan membaca mantra dan menyebutkan nama lengkap Mayang serta hajatnya hingga waktu subuh tiba. Pagi harinya, Fahri berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, dia melihat Mayang duduk di atas meja dan sedang berbicara dengan temannya di kelas. Fahri berjalan menghampirinya dan menepuk pundak Mayang. Mayang menoleh ke arah Fahri dan pandangan mata Mayang berubah seketika. Mulai hari itu, Mayang selalu berada di sekitar Fahri. Mayang juga menghadap kepala sekolah dan menceritakan semua kejadian yang sebenarnya di UKS. Kepala sekolah mengembalikan posisi ketua kelas kepada Fahri dan menghukum Mayang untuk membersihkan semua toilet selama 2 minggu. Mayang dengan besar hati menerima hukuman dari kepala sekolah dan membersihkan toilet sekolah selama 2 minggu sendirian. Mayang selalu menuruti semua ucapan Fahri dan Mayang sangat tergila-gila dengan Fahri. Hubungan mereka pun berlanjut hingga Fahri menjalani pendidikan akademi militer di kota Semarang. Mereka menjalani hubungan jarak jauh dan Mayang selalu menjenguk Fahri ketika waktu jenguk tiba. 5 tahun sudah hubungan tersebut terjalin. Saat itu Fahri sedang melakukan dinas di tanah Papua. Mayang selalu menelpon dan meminta untuk segera menikah karena desakan orang tua. Akan tetapi Fahri belum bisa menikahinya karena masih dinas di luar pulau. Hal itu membuat Mayang bersedih karena keluarganya sudah mencarikan calon pengganti Fahri. Dengan berat hati, Fahri menerima segala keputusan Mayang yang ingin menikah mengikuti saran orang tuanya. Pada akhirnya bukan Fahri yang meninggalkan Mayang, akan tetapi Mayang yang pergi meninggalkannya dan menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Sang kakek yang mengetahuinya pun hanya bisa tersenyum karena sang kakek bangga dengan Fahri. Fahri memaksa Mayang mencintainya dengan cara gaib dan berusaha bertahan untuk tidak meninggalkannya selama 5 tahun hubungan. Fahri memperlakukan Mayang selayaknya seorang wanita yang dicintai, bukan membalas dendam seperti yang pernah dilakukan Mayang terhadap Fahri.